Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya Sultan Barasyahendra dengan teman saya Silmi Kafi Ramadan akan mempresentasikan tentang wirausaha dan impian. 1. Impian menjadi wirausahawan. Berdasarkan riset yang dilakukan oleh Asnadi 2005, terdapat 5 perguruan tinggi negeri Indonesia ditemukan bahwa 75% responden tidak memiliki rencana yang jelas setelah lulus. Banyak kalangan lulusan perguruan tinggi yang menjadi pengangguran. Oleh sebab itu, salah satu peluang yaitu dengan berwirausaha. Kecilnya minat berwirausaha di kalangan lulusan perguruan tinggi disebabkan karena mereka takut dan tidak memiliki keberanian untuk melakukan wirausaha. Motivasi untuk meraih impian. Impian adalah ambisi dari dalam diri manusia yang menjadi penggerak untuk maju. Impian merupakan hasrat yang akan menggerakkan manusia untuk mewujudkannya. Orang yang tidak memiliki impian memiliki hasrat atau kegigihan yang mudah sekali pudar, sehingga mereka dengan mudah mengubah impian mereka menjadi sangat sederhana. Selanjutnya yaitu A1. Impian merupakan sumber motivasi. Impian akan mempengaruhi pikiran bawah sadar seseorang. Bahkan impian dapat menjamin keberhasilan karena senantiasa menjadi sumber motivasi sehingga mencapai tujuan atau menggapai tujuan selanjutnya. A2. Impian merupakan energi besar untuk berprestasi. Rasa percaya menjadikan seseorang pantang menyerah, meskipun mungkin orang lain mengkritik atau menghalangi. Kepercayaan itu juga membentuk kesadaran bahwa manusia diciptakan di dunia ini sebagai pemenang. Tips selanjutnya adalah ulet dan memiliki sifat mental yang positif. Selanjutnya yaitu A4, konsep be, do, have adalah konsep yang terdapat dalam buku One Minute Millionaire. Konsep ini diawali dengan be atau menjadi, yang berarti memikirkan keinginan apa yang akan terjadi. Hal selanjutnya yaitu do atau melakukan, yang berarti melakukan apa yang perlu dilakukan untuk menjadi be, yang berarti menjadi seperti yang Anda inginkan. Langkah be, do, have menunjukkan sikap perspektif jangka panjang. Sikap ini berarti bahwa seseorang yang sukses dalam berencana dan bertindak memiliki perspektif jangka panjang. 1.2. Impian harus smart. Impian smart antara lain adalah sebagai berikut. 1. Spesifik. Artinya di sini harus menjelaskan mengenai apa yang diinginkan. Dengan demikian akan lebih mudah membuat perencanaan. 2. Measurable. Artinya impian harus terukur. Dengan demikian kita akan tahu di mana impian telah tercapai. 3. Achievable. Artinya impian harus bisa diraih. Jika impian itu terlalu besar, Anda perlu memecah mimpi itu menjadi mimpi-mimpi yang kecil dahulu sebagai awal untuk meraih mimpi yang lebih besar. 4. Realistik. Artinya impian harus masuk akal. Biasanya menyangkut dengan kemampuan atau ketersediaan sumber daya yang dimiliki. 5. Time bound. Artinya impian harus memiliki garis waktu kapan impian tersebut diraih. Selanjutnya 1.3, pengertian entrepreneur atau wirausaha akan dilanjutkan oleh teman saya, Silmi Kafi Ramadan. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan, yaitu pengertian entrepreneur atau wirausaha. Istilah kewirausahaan entrepreneur pertama kali diperkenalkan pada awal abad ke-18 oleh ekonom Prancis, yaitu Richard Chatillon. Adapun makna secara etimologis, wirausaha atau wiraswasta berasal dari bahasa Sanskerta, terdiri dari 3 suku kata, yaitu
wira, swa, dan sta. Wira berarti manusia unggul, teladan, tangguh, berbudi luhur, berjiwa besar, berani, pahlawan, pioner, pendekar atau pejuang kemajuan, memiliki keagungan. Watak. Swa berarti sendiri dan sta berarti berdiri. 1.4 pendapat para pakar mengenai kewirausahaan. Menurut Dan Stenhoff dan John F. Burgess, wirausaha adalah orang yang mengorganisir, mengelola, dan berani menanggung risiko untuk menciptakan usaha dan peluang baru. Inti dari kewirausahaan adalah kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda, melalui berpikir kreatif dan bertindak inovatif untuk menciptakan peluang dan menghadapi tantangan hidup. Dari beberapa konsep yang ada, setidaknya terdapat 6 hakikat penting dari kewirausahaan. Di antaranya yaitu 1. Kewirausahaan adalah suatu nilai yang diwujudkan dalam perilaku yang dijadikan dasar sumber daya, tenaga penggerak, tujuan siasat, kiat proses, dan hasil bisnis. 2. Kewirausahaan adalah suatu kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda. 3. Kewirausahaan adalah suatu proses penerapan kreativitas dan inovasi dalam memecahkan persoalan dan menemukan peluang untuk memperbaiki kehidupan. 4. Kewirausahaan adalah suatu nilai yang diperlukan untuk memulai usaha dan perkembangan usaha. 5. Kewirausahaan adalah suatu proses dalam mengerjakan sesuatu yang baru. Dan nomor 6. Kewirausahaan adalah usaha menciptakan nilai tambah dengan jalan mengkombinasikan sumber-sumber melalui cara-cara baru dan berbeda untuk memenangkan persaingan. 1.5 Keuntungan dan kerugian wirausaha. Keuntungan dari kewirausahaan adalah otonomi, pengelolaan yang bebas dan tidak terikat, membuat wirausaha mempromosikan seseorang menjadi bos yang memiliki kehendak terhadap kontrol bisnisnya. 2. Tantangan awal dan perasaan motif berprestasi. Peluang untuk mengembangkan konsep usaha yang dapat menghasilkan keuntungan sangat memotivasi wirausaha. 3. Kontrol finansial. Bebas dalam mengelola keuangan dan merasa kekayaan sebagai milik sendiri. 4. Memiliki legitimasi moral yang kuat untuk mewujudkan kesejahteraan dan menciptakan kesempatan kerja. Hal ini dikarenakan target entrepreneur adalah masyarakat kelas menengah dan bawah. Maka entrepreneur memiliki peran penting dalam proses trickling down effect. Untuk kerugian kewirausahaan yaitu pengorbanan personal. Pada awalnya, wirausaha harus bekerja dengan waktu yang lama dan sibuk. Sedikit sesekali waktu untuk kepentingan keluarga, rekreasi. Hampir semua waktu dihabiskan untuk kegiatan bisnis. Yang kedua, beban tanggung jawab. Wirausaha harus mengelola semua fungsi bisnis, baik pemasaran, keuangan, personil, maupun pengadaan dan pelatihan. 3. Kecilnya margin keuntungan dan kemungkinan gagal. 1.6 Langkah-langkah memulai wirausaha. Langkah-langkah yang dapat dilakukan apabila seseorang ingin memulai wirausaha yaitu 1. Pilih bidang usaha yang Anda minati dan memiliki hasrat dan pengetahuan di dalamnya. 2. Perluas dan perbanyak jaringan bisnis dan pertemanan. 3. Pilihlah keunikan dan nilai unggul dalam produk atau jasa Anda. 4. Jaga kredibilitas dan brand image. Nomor 5. Berhemat dalam operasional secara terencana, serta sisihkan uang untuk modal kerja dan penambahan investasi alat-alat produk atau jasa. Langkah-langkah teknis memulai bisnis menurut Tumdesen Waringin. Langkah-langkahnya yaitu bangun ide bisnis dengan menulai impian dan hobi kita. Yang kedua, berikan alasan yang sangat kuat untuk mewujudkan mimpi tersebut. Selanjutnya, mulailah untuk mewujudkan mimpi-mimpi tersebut dengan bertindak dan cari tema yang tepat. Yang keempat, lakukan riset baik di internet maupun di kenyataan sehari-hari. Nomor 5, tuliskan dan rancang strategi yang akan dijalankan. Yang keenam, gunakan faktor pengungkit. Nomor 7, cari pembimbing. Pilih yang sudah sukses di bidang tersebut.
untuk membanding dan mengurangi risiko kegagalan dalam melakukan langkah-langkah pencapaian goal tersebut. Yang kedelapan, buatlah sebuah tim yang kompak untuk mewujudkan goal tersebut. Kesembilan, optimalkan jaringan relasi dan network yang kita punya untuk mencapai visi kita tersebut. 10. Buat jaringan baru yang tak terhingga dengan membuat relasi dan silaturahmi sebanyak-banyaknya. 11. Gunakan alat bantu untuk mempercepat pencapaian, misal website, jejaring sosial, advertisement, promosi, dan lain-lain. Dan yang terakhir, buat sistem yang ideal untuk bisnis tersebut. Sekian dari saya, Silmi Kafi Ramadan, dan teman saya Sultan Barasya, mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.